Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Besi. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Marine Pollution atau MARPOL 7378 pada Aneks 2, di mana peraturan pengendalian pencemaran dari zat cair berbahaya dalam jumlah yang besar pada April 1987, di mana konvensi internasional ini mempunyai visi untuk mengatur tentang pengendalian dan pencegahan pencemaran akibat zat cair beracun dalam jumlah besar, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, dan mengurangi akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan laut. Dan inilah yang Marine Pollution atau International Convention for Prevention of Pollution menerbitkan Aneks 1 sampai Aneks 6 yang bertujuan untuk melindungi pencemaran lingkungan laut. Aneks 2 dalam membahas kriteria pembuangan dan langkah-langkah untuk pengendalian polusi yang disebabkan oleh zat cair beracun atau noxious liquid substance atau NLS yang dibawa dalam jumlah besar. Aneks 2 ini berlaku untuk kapal laut dan kapal laut tanpa penggerak yang membawa kargo NLS. Peraturan ini membatasi pembuangan residu NLS di laut. Ini membutuhkan kapal untuk membuang residu NLS ke fasilitas penerima, kecuali dalam kondisi tertentu. Persyaratan Aneks 2 mencakup pembatasan pembuangan untuk berbagai kelas residu kargo, pemeliharaan buku catatan kargo untuk mencatat semua pengiriman dan pembuangan kargo dan residu NLS, dan muatan prosedur dan pengaturan yang menjelaskan prosedur yang benar untuk membongkar tangki kargo dan pra pencucian. Sejak tahun April 1987, kargo NLS pada Aneks 2 telah diklasifikasikan dalam salah satu dari 4 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D. Mulai 1 Januari 2007, AIMO merevisi Aneks 2 ini untuk memasukkan aturan klasifikasi baru yang mengubah kriteria untuk menetapkan nilai untuk kedua jenis kapal dan kategori polusi. Untuk perincian lebih lanjut tentang klasifikasi baru dan kepatuhan kapal, lihat surat edaran navigasi atau pemeriksaan kapal. Kriteria A, semua zat cair berbahaya yang apabila dibuang ke laut dari tangki sisa pembersihan atau pembuangan tangki balas dapat menyebabkan risiko yang sangat besar terhadap sumber-sumber alam di laut maupun terhadap kesehatan manusia, atau dapat menyebabkan gangguan serius terhadap kenyamanan seluruh fungsi guna laut. Contoh bahan kimianya adalah aseton cyanohydrin atau dan juga achlorine, detiorobenzene, karbonon disulfida, kresol, fosfor, dan sebagainya. Untuk kategori B, semua zat cair yang berbahaya yang apabila dibuang ke laut dari tangki sisa pembersihan atau pembuangan tangki balas dapat menyebabkan resiko terhadap sumber-sumber alam di laut maupun terhadap kesehatan manusia, atau dapat menyebabkan gangguan terhadap kenyamanan seluruh fungsi guna laut. Contoh muatan kategori B adalah amonia, benzen klorid, karbon tetraklorida, kloroform, eli alkohol. Untuk kategori C, semua zat cair berbahaya yang apabila dibuang ke laut dari tangki pembersihan atau tangki pembuangan tangki balas dapat menyebabkan risiko yang kecil atau minor hazard terhadap sumber-sumber alam di laut maupun terhadap kesehatan manusia, atau dapat menyebabkan gangguan terhadap kenyamanan seluruh fungsional yang khusus atau special operational condition.
Contoh muatan yang berbahayanya itu untuk kategori C adalah acetic acid, isoemi, acetate, amylin, asetil, dan sebagainya. Dan untuk kategori D, yaitu semua zat cair berbahaya yang apabila dibuang ke laut dari tangki sisa pembersihan atau pembuangan tangki balas dapat menyebabkan resiko yang dapat dikenali terhadap sumber-sumber alam di laut maupun terhadap kesehatan manusia yang dapat menyebabkan gangguan minimal terhadap kenyamanan seluruh fungsi laut. Contoh muatan yang kategori D adalah aseton, benzin, alkohol, kalsium hidroksida, X-etil, dan sebagainya. Di dalam Marpol 7378 Aneks 2 dibagi dalam 4 kategori adalah A, B, C, dan D seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian Marine Environment Protection Committee atau MEPC session pada tanggal 11 sampai tanggal 15 Oktober 2014 merevisi lagi Marpol 7378 Aneks 2 dalam kategori X, Y, Z yang sudah mulai diterapkan pada 1 Januari 2007. Yaitu untuk kategori ZX pada bahan cair beracun yang jika dibuang di laut dari tangki pembersihan dianggap menimbulkan bahaya besar baik dari laut atau kesehatan manusia. Oleh karena itu, dilarang membuang bahan beracun ke dalam lingkungan laut. Untuk kategori Y, yaitu bahan cair beracun yang jika dibuang ke laut dari tangki deballasting dianggap menimbulkan bahaya baik sumber daya laut atau kesehatan manusia atau menyebabkan kerusakan pada fasilitas penggunaan laut yang sah lainnya dan karenanya dibenarkan pembatasan pembuangan racun ke dalam lingkungan laut. Dan untuk kategori Z yaitu bahan cair beracun yang dibuang atau yang jika dibuang ke laut dari tangki pembersihan atau deballasting operasi dianggap menimbulkan bahaya kecil baik sumber daya laut atau kesehatan manusia dan karenanya membenarkan pembatasan kualitas buangan racun dalam lingkungan laut. Di mana poin 1 yaitu pemerintah tiap negara harus menunjuk surveyor untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan ini dan mengawasi sesuai guideline dari IMO. Kemudian poin kedua yaitu nahkoda kapal yang mengangkut zat cair beracun harus menjamin bahwa semua ketentuan-ketentuan telah dipenuhi dan cargo record book diisi sesuai keterangan. Pengawasan terhadap kapal pengangkut zat cair kategori A yaitu sesudah selesai pembongkaran sebelum kapal berangkat, tangki harus diadakan pencucian terlebih dahulu atau pre-wash dan air pencucian dibuang ke reception facility yang ada di pelabuhan sampai konsentrasi zat cair beracun dalam aliran kurang dari 0,1%. Kemudian dipompa sampai kosong kecuali untuk jenis fosfor konsentrat. Dalam aliran kurang dari 0,01%, bila kemudian air ditambahkan ke dalam tangki, air pencucian dapat dibuang ke laut sesuai dengan persyaratan, yaitu 1. Kapal berada di luar daerah khusus. Yang kedua, kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knot dengan menggunakan mesin, dan 4 knot untuk kapal yang ditunda. Kemudian yang ketiga, lubang pembuangan berada di bawah garis air. Yang keempat, pembuangan pada jarak tidak kurang dari 12 mil dari daratan dengan kedalaman 30
kurang dari 25 meter. Untuk pengawasan terhadap kapal pengangkut zat cair kategori B, yaitu selesai pembongkaran, tangki dicuci atau pre-wash sampai sisa muatan dalam tangki tidak lebih dari 1 metrik kubik atau 1/3000 kapasitas tangki dan dibuang ke reception facility yang ada di pelabuhan. Kemudian apabila ditambahkan air, dapat dibuang ke laut dengan persyaratan yaitu satu, kapal sedang berada di luar daerah khusus. Yang kedua, kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knot dengan menggunakan mesin dan 4 knot bagi kapal yang digandeng. Yang ketiga, konsentrasi zat cair beracun di atas baling-baling tidak melebihi 1 ppm. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pembuangan dilaksanakan tidak kurang dari 12 mil dari daratan dalam kedalaman lebih dari 25 meter. Kemudian pengawasan terhadap kapal pengangkut kategori C. 1. Selesai bongkar, sebelum meninggalkan pelabuhan, tangki harus dicuci atau pre-wash seperti sebelum-sebelumnya. Sampai sisa muatan tidak lebih dari 3 metrik kubik atau 1/1000 kapasitas tangki. Kemudian yang kedua, apabila ditambahkan air, dapat dibuang ke laut dengan persyaratan-persyaratan yaitu satu, kapal berada di luar daerah khusus. Kedua, kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knot dengan menggunakan mesin. Kemudian 4 knot untuk kapal yang digandeng. Ketiga, pembuangan di bawah garis air. Yang ketiga, poin ketiga yaitu atas permintaan nakoda, pre-wash dapat ditiadakan dengan persyaratan, yaitu satu, tangki bekas pembongkaran tidak akan dicuci karena akan dimuat jenis yang sama atau yang dapat digabungkan. Yang kedua, tangki bekas pembongkaran tidak akan dicuci di laut dan akan dicuci di pelabuhan lain asal ada jaminan tertulis dari pelabuhan tersebut. Yang ketiga, sisa muatan dihilangkan dengan sistem ventilasi yang disetujui pemerintah berdasarkan standar IMO. Kemudian pengawasan terhadap kapal kategori D, yaitu tidak perlu diadakan pre-wash dan dapat dibuang ke laut dengan syarat-syarat adalah satu, kapal sedang berlayar di luar daerah khusus. Yang kedua, kecepatan tidak kurang dari 7 knot dengan menggunakan mesin dan 4 knot untuk yang digandeng. Yang ketiga, konsentrasi tidak lebih dari 1/10. Yang keempat, pembuangan pada jarak 12 mil dengan kedalaman tidak kurang dari 25 meter. Ini adalah next 2, cairan-cairan yang berbahaya yaitu sangat serius untuk kategori A dan serius dan sebagainya. Ini untuk kategori C, kategori yang tadi A, B, C, D, kemudian diperbarui menjadi X, Y, Z. Kemudian peraturan dalam aneks 2, pengawasan pembuangan operasional zat-zat cair beracun dan membatasi sekecil mungkin insiden discharge. Buangan ada 2 macam, yaitu insiden discharge di mana tumpahan muatan akibat kerusakan ruang muat atau muatan yang melimpah atau luber keluar kapal. Yang kedua yaitu operational discharge, yaitu pembuangan sebagai hasil pencucian tangki muatan dan pipa saluran pembuangan tolak bara atau residu lainnya dan serta bilges dari ruang pompa. Cargo record book. Setiap kapal yang mengangkut zat cair beracun harus dilengkapi dengan cargo record book. Yang kedua, cargo record book harus diisi tangki per tangki.
apabila operasi berikut dilaksanakan. Hal-hal yang harus diisi yang terdapat pada buku itu yaitu pemuatan kargo, pemindahan internal kargo, pembongkaran kargo, pencucian tangki muatan, pengisian balas ke tangki muatan, pembuangan residu ke sarana penampungan, kemudian yang terakhir yaitu pembuangan ke laut atau penghilangan dengan ventilasi. Yang ketiga, setiap pembuangan operasional atau kecelakaan harus dicatat. Yang keempat, apabila operasi dilawasi oleh surveyor harus membuat catatan dalam cargo record book. Yang kelima, cargo record book diisi dalam bahasa Inggris atau bahasa kerja yang tidak punya NLS sertifikat. Yang keenam, cargo record book harus disimpan di tempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan kecuali di tongkang yang tidak berawak disimpan di kapal tunda. Cargo record book disimpan di kapal sampai 3 tahun sesudah pengisian terakhir. Kemudian prosedur and arrangement manual atau PA manual, di mana poin 1 yaitu setiap kapal yang mengangkut NLS dalam bentuk curah harus dilengkapi dengan manual. Yang kedua, yaitu tujuan utama dari manual adalah untuk mengenalkan kepada perwira kapal tata susunan fisik dan semua prosedur operasi sehubungan dengan penanganan muatan, pencucian tangki, penanganan slop, pengisian tangki balas yang harus diikuti agar sesuai dengan persyaratan Aneks 2. Prosedur and arrangement manual minimum harus berisi informasi dan petunjuk operasional berikut. 1. Perincian gambaran utama dari Aneks 2. Yang kedua adalah daftar dari NLS yang diizinkan untuk diangkut kapal tersebut. Yang ketiga, tangki-tangki yang diizinkan untuk mengangkut masing-masing NLS. Yang keempat, perincian dari seluruh tata susunan dan peralatan termasuk pemanasan muatan dan sistem pengawasan suhu, skema sistem stripping, dan pompa-pompa. Itu ada checklistnya, nanti bisa diisi. Nah, kemudian prosedur mendetail sesuai standar yang ditetapkan pada masing-masing kapal, termasuk instruksi-instruksi seperti metode pengeringan, pre-wash, tangki-tangki, pengisian balas, ruang muatan, dan kemudian pembuangan residu, dan lain-lain. Tanggung jawab nahkoda sehubungan prosedur operasi yang harus diikuti untuk meyakinkan bahwa tidak ada residu atau campuran yang dibuang ke laut. Kemudian survei dan pemeriksaan. Survei diperlukan untuk semua kapal untuk melaksanakan ketentuan Aneks 2 Regulasi ke-10, di mana kondisi kapal dan perlengkapannya harus dipelihara dan tidak boleh berubah tanpa ketentuan administrasi sebelumnya. Kemudian kapal berlayar di area internasional akan diberikan sertifikat untuk pengangkutan muatan zat cair curah berbahaya atau NLS Certificate. Untuk kapal domestik tidak diwajibkan, namun bisa dilakukan survei yang diperlukan oleh administrasi. Kemudian chemical tanker yang telah dilakukan survei terhadapnya berdasarkan pada kode IBC atau BCH code sesuai dengan regulasi ke-12A, sepantasnya diterima atau diberikan pengakuan terhadap pelaksanaan regulasi 11 dan tidak memerlukan sertifikat NLS atau survei tambahan. Kemudian Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for NLS. Semua kapal dengan GRT lebih dari 150 ton yang berhak mengangkut NLS harus memiliki atau membawa sebuah rencana penanggulangan darurat pencemaran laut oleh zat cair curah beracun yang disahkan oleh pemerintah atau administrasi. Sesuai dengan peraturan ini berlaku tanggal 1 Januari 2003.
Kemudian rencana darurat tersebut ditulis dalam bahasa kerja dan meliputi satu prosedur yang harus diikuti oleh nakoda atau orang lain yang bertanggung jawab untuk melaporkan insiden pencemaran oleh NLS. Yang poin kedua yaitu daftar orang yang harus dihubungi atau emergency contact person dalam keadaan darurat pencemaran oleh NLS. Yang kemudian ada peraturan untuk pengawasan pencemaran oleh zat cair beracun atau Noxious Liquid Substance atau NLS tadi. Regulasi-regulasi pada Annex 2 yaitu 1. Kapal pengangkut sesudah disurvei diberikan sertifikat International Pollution Prevention Certificate for the carriage of noxious liquid in bulk. Kedua, yaitu sertifikat berlaku untuk 5 tahun dengan persyaratan harus di-endorse setiap tahun. Yang ketiga, survei-survei yang dilaksanakan sehubungan dengan sertifikat tersebut yaitu initial survey, annual survey, intermediate survey, renewal survey, additional survey bila dibutuhkan. Dan juga bagi kapal yang sudah disurvei dan diberikan sertifikat berdasarkan International Bulk Carrier Chemical Code atau IBC Code, tidak perlu disurvei lagi untuk mendapatkan NLS Certificate. Di samping itu, kapal ini juga dilengkapi dengan EOPP Certificate. Persyaratan angkutan muatan cair beracun dalam jumlah besar. 1. Pembatasan terhadap tempat-tempat pembuangan dan prosedur untuk pencucian tangki, serta persyaratan-persyaratan untuk hasil pencucian dapat dibuang ke fasilitas-fasilitas penampungan atau reception facility. Yang kedua, pembuangan zat-zat cair beracun tidak diperkenankan dalam batas 12 mil dari daratan terdekat. Yang ketiga, Laut Baltik dan Laut Hitam sebagai daerah-daerah khusus. Yang keempat, persyaratan-persyaratan label, tempat penyimpanan, dan standar-standar lainnya untuk pengepakan serta penanganan zat-zat berbahaya terbungkus. Kemudian fasilitas penampungan atau reception facility. Negara-negara peserta Konvensi Marpol 7378 menerima kewajiban pengadaan dan pemeliharaan fasiliti-fasiliti penampungan yang cukup untuk menampung sisa-sisa minyak dan zat-zat kimia beracun, termasuk kotoran dan sampah dari kapal-kapal. Negara-negara pantai sekitar batas daerah-daerah khusus dikenakan kewajiban tambahan. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang Annex 2 ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kita semua untuk menjaga lingkungan, terutama pada lingkungan kerja kita yang ada di laut. Terima kasih dan salam.